Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hardianto Rahman selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala eh, sehingga kita dapat bertemu melalui via Zoom pada hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Ismin Mardia. Saya akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Dan pada pada materi kali ini saya akan membahas yaitu tentang public speaking. Uh, Materinya terbagi atas pengertian public speaking, tujuan public speaking, manfaat public speaking, dan jenis public speaking. Nah, pengertian public speaking adalah kemampuan atau keterampilan berbicara di depan umum atau audiens yang besar. Ini melibatkan penyampaian pesan, ide, informasi, atau argumen secara efektif kepada khalayak yang terdiri dari orang-orang yang tidak dikenal atau sekelompok orang. Nah, public speaking adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk menyampaikan kepada khalayak dengan cara yang jelas, persuasif, dan meyakinkan. Eh, Tujuan public speaking adalah untuk mengomunikasi gagasan, informasi, atau pesan kepada audiens secara efektif. Ada beberapa tujuan umum dalam public speaking. Yang pertama, membujuk, yaitu public speaking dapat digunakan untuk membujuk atau meyakinkan audiens agar mempercayai atau menerima pandangan atau gagasan yang disampaikan. Tujuan ini sering ditemukan dalam pidato politik atau pidato penjualan, di mana pembicara ingin meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan atau mendukung suatu ide. Nah, yang kedua itu mengedukasi. Tujuan public speaking juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada audiens, misalnya dalam seminar, kuliah, atau presentasi di tempat kerja. Pembicara berbagai pengetahuan dan fakta yang relevan untuk membantu audiens memahami suatu topik atau konsep. Yang ketiga adalah menginspirasi. Public speaking dapat digunakan menginspirasi dan memotivasi audiens. Pembicara dapat menggunakan cerita, pengalaman pribadi, atau kutipan inspirasional untuk mendorong audiens agar berpikir secara positif, meraih tujuan mereka atau menghadapi tantangan dengan semangat. Yang keempat yaitu menghibur. Salah satu tujuan public speaking adalah untuk menghibur audiens. Ini sering terjadi dalam audiens humor atau secara acara hiburan di mana menggunakan humor, cerita lucu, atau pertunjukan untuk membuat audiens dan menikmati waktu mereka. Yang kelima, membangun hubungan. Public speaking juga dapat membantu membangun hubungan dengan audiens. Pembicara dapat menggunakan keahlian komunikasi untuk menghubungkan dengan audiens secara emosional, memperkuat hubungan, dan menciptakan kepercayaan. And tujuan public speaking juga dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifik pembicara. Penting bagi pembicara untuk memahami yang jelas tentang tujuan mereka sehingga mereka dapat merencanakan atau menyampaikan pidato mereka dengan efektif. Nah, manfaat public speaking. Manfaat adalah terbagi menjadi pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara di depan umum bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Nah, yang kedua yaitu model untuk bisnis. Kemampuan public speaking juga merupakan modal utama bagi seseorang pembisnis, terutama dalam melakukan
pemasaran produk dan pengajuan ide kepada investor. Uh, yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Public speaking juga dapat membantu dalam menumbuhkan keterampilan kepemimpinan seperti koordinasi yang baik dengan anggota tim dan pengadilan saat pemimpin. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Seorang public speaker yang handal dapat memiliki kemampuan bergaul yang baik dengan orang lain, memperluas lingkungan sosial, dan membantu dalam kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Nah, yang kelima, menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di depan umum adalah cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pikiran Anda sehingga orang lain dapat memahami, menginspirasi ide tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan. Dalam menjalin komunikasi dengan banyak orang, seorang public speaker dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai tipe audiens. Uh, Jenis-jenis public speaking terbagi menjadi 6, yaitu pidato persuasif, pidato seremonial, pidato informatif, pidato demonstratif, pidato untuk mengeluarkan audiens, pidato untuk menghibur. Nah, kesimpulan uh, pada kesempatan yang kali ini yaitu kesimpulan public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh siapa saja terlepas dari pekerjaan atau profesi yang dijalankan. Uh, Dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu dalam bisnis, menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, memudahkan bergaul, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan dengan lancar. Dan untuk meningkatkan kemampuan public speaking adalah beberapa tips yang dapat dilakukan seperti mempersiapkan diri secara matang, melatih pengucapan dan intonasi, menguasai materi, membiasakan diri dengan bicara di depan umum, serta memperhatikan bahasa tubuh dan keterampilan mendengarkan. Dengan latihan yang cukup dan terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan public speaking dan menjadi pembicara yang handal. Sekian dari presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.